yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Maksih, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Maksih yang pada kesempatan ini berkenan hadir untuk pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan tentang tim teaching di SMP Negeri 1 Maksih. Selanjutnya pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kesempatan ini merupakan kelanjutan dari program yang di-hire oleh SMP Negeri 1 Maksih yang merupakan jeda sebelum classroom English. Maka pada kesempatan ini adalah pelatihan dan sosialisasi tentang tim teaching. Nah, dari 1 minggu yang lalu mungkin di semua sekolah di Kabupaten Karanganyar sudah ada edaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang khususnya guru-guru yang sudah bersertifikasi dengan harus mengajar 24 jam dengan pemberlakuan masuk selama 6 hari. Nah, karena adanya guru-guru yang lebih, maka dianjurkan suggested untuk mengadakan tim teaching. Namun di lapangan kenyataan sampai sekarang ini bahwa pelaksanaan tim teaching itu masih seperti sistem di mana yang longgar, yang maju dulu, dan yang lain tidak. Nah, pada kesempatan ini nanti Profesor Joko Nurkamto akan menyampaikan model atau konsep pembelajaran tim teaching yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu di kesempatan ini. Selanjutnya pada sesi kedua kita nanti tanya jawab tentang pelaksanaan pembelajaran tim teaching, dan yang ketiga nanti barangkali diperlukan itu dengan kita coba untuk praktek. Jadi praktek untuk tim teaching kita sebagai guru teaching berarti nanti, dan juga barangkali Bapak Ibu berkenan untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya kemarin baru sedikit, yaitu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, kita nanti cukup mengetahui bagaimana aplikasi atau implementasi dari pelaksanaan tim teaching dari konsep yang sudah kita terima dari Bapak Profesor Joko. Untuk itu pada kesempatan ini langsung akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Profesor Joko untuk sesi pertama, yaitu penyampaian konsep teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hormati, topik pada hari ini adalah tim teaching. Tetapi yang kedua adalah teacher professional development. Saya ingin mengkaitkan ini. Jadi sebenarnya tim teaching itu merupakan salah satu pendekatan di dalam pengembangan profesi guru. Nah, profesi guru itu apa? Teacher professional itu apa? Ini kalau di bahasa Indonesia kan, tapi mungkin tidak perlu sudah paham ya. Jadi pengembangan profesi guru adalah suatu proses pengembangan yang terus-menerus dalam hal intelektual, pengalaman, dan sikap. Jadi pengembangan guru, jadi proses pengembangan guru yang bersifat continuous, baik di bidang intelektual, pengalaman, maupun sikap, baik sebelum menjadi guru maupun selama menjadi guru. Ini pengertian dari teacher professional development. Nah, mengapa guru itu harus mengembangkan diri? Alasannya minimal ada 5 ini. Yang pertama adalah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Pada waktu saya berwirausaha dari Selasa yang lalu mengisi yang di FKI Yunani, Bapak Gazan mengatakan begini, dalam satu dan
if you never learn, you never change. And if you never change, you will die. Artinya apa itu? Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak akan pernah berubah. Kalau Anda tidak pernah berubah, Anda akan tidak mati. Jadi, teacher professional development itu yang pertama adalah agar guru selalu keep up with, jadi bisa menyesuaikan dengan perubahan. Yang kedua, to acquire new knowledge and skill, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Dan yang ketiga, yang penting, to increase income and or prestige, untuk menambah income dan meningkatkan prestise. Bagaimana kok bisa meningkatkan income? Orang itu dengan belajar, dengan teacher development itu makin pintar. Kalau makin pintar itu harganya makin mahal. Pak Tato itu sebelum kuliah mungkin kesebaran sekarang. Banyak teman-teman yang telah MPD, menjadi ketua MPMP, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi kasubdin, banyak. Itu prestige. Kemudian juga teacher development itu bisa escape from a sense of isolation, bisa menghindarkan guru dari perasaan terisolasi. Karena nanti dengan teacher development itu, guru akan selalu dengan semangat dan sebagainya. Kemudian yang kelima, to help expand understanding of teaching and vocabulary for discussing that knowledge, membantu meningkatkan pemahaman tentang mengajar dan juga membantu memperluas hasanah perbendaharaan kata kalau berdiskusi tentang mengajar itu. Ini alasan-alasan mengapa guru kita harus melakukan professional development. Nah, ini Pak pendekatannya. Approaches to teacher development. Inilah sarana-sarana untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Ada workshop, ada self observation, ada teaching journal, ada teaching portfolio, ada peer observation, ada team teaching, ya. Ada mentoring, ada effective teaching, dan ada action research. Kalau Bapak Ibu tertarik, kapan-kapan saya akan bisa lengkap. Kalau tertarik, misalkan ini nanti ada jajarannya. Nah, sekarang saya mau pindah, calon. Sekarang ini, nah sekarang pindah. Dengan demikian, team teaching itu sebenarnya merupakan salah satu pendekatan di dalam teacher professional development. Tapi dalam konteks sekarang, team teaching tidak sekedar bisa mengembangkan profesi guru, tapi juga bisa untuk menyiasati kurangnya jam pelajaran bagi Bapak Ibu yang kebetulan belum mengajar 24 jam. Hanya nanti yang biasanya disalahpahami itu kemudian tim teaching itu kedengaran, itu yang salah. Sekarang kita lihat pengertiannya. Apa itu pengertian tim teaching? Tim teaching adalah sekelompok guru yang terdiri atas 2 atau lebih yang mengajar di rombongan belajar yang sama pada waktu yang sama untuk mata pelajaran tertentu. Ini pengertian tim teaching. Jadi kalau misalkan ada 3 orang, maka 3 orang itu masuk di kelas yang sama, siswa yang sama, maka yang sama. Bahwa nanti di dalam kelas itu kemudian yang satu mengajar, yang 2 jadi asisten, atau yang satu mengajar, lainnya itu ikut rule atau apapun namanya, itu masalah depan.
atau siapapun itu harus hadir dalam satu kelas yang sama pada waktu yang sama. Sehingga misalkan kalau dalam satu semester itu ada biasanya berapa pertemuan biasanya? Nah, biasanya satu mapel. Misalkan 15 pertemuan ya, misalkan ya. Misalkan 20. Maka tim teaching dengan pengertian ini tiga-tiganya itu masuk 20 kali dalam satu semester. Jadi bukan begini, Pak, aku tak mau pusing ya 7 kali. Bukan tak wes, aku tak mau dulu untuk gini dulu. Nah ini yang tidak boleh kan? Paling itu namanya anggaran. Maka nanti kalau ketiga-tiganya masuk dalam kelas yang sama dengan sama itu, masing-masing 20 kali, maka nanti sekarang itu disebut dengan remission. Maka bagi Bapak Ibu yang mengajar sedikit bisa ini. Nah, sekarang pola organisasi tim teaching ini termasuk macam-macam, nanti Pak Nanda bisa memilih salah satu. Yang pertama adalah team leader time. Yaitu apa? Dalam organisasi ini atau dalam tim teaching ini, salah satu anggota tim memiliki status, mungkin kualifikasi akademiknya, mungkin pengalamannya yang lebih tinggi daripada anggota yang lain. Dan karena itu dia ditunjuk menjadi pemimpin tim sejak awal. Jadi misalnya ada 3 guru matematika, yang satu lulusan S2 MPD, yang satu lulusan S1, yang satu D3, misalnya satu tim. Ini kan dari sisi kualitas kan jelas. Maka yang S2 itu langsung ditunjuk menjadi tim leader. Nah ini implikasinya apa? Implikasinya nanti meskipun dalam bekerja itu bersama-sama, tapi yang memimpin adalah yang S2 itu, dan sekaligus biasanya kan pengalamannya lebih banyak. Ini asumsinya. Maka yang nanti 3 satu itu bisa langsung tahu bagaimana kalau seorang mahasiswa kalau lulusan D3 nggak tahu kalau S2 masa D3. Atau S2 masa S1. Tapi asumsinya adalah dalam S2 itu lebih daripada D3. Ini yang pertama. Yang kedua, associate time, tipe asosiasi, tipe persamaan. Di sini tidak ada pemimpin tim yang ditunjuk dari awal. Jadi mungkin sebaya. Jadi tidak ada yang menonjol baik kualifikasinya maupun pengalamannya. Nah, kepemimpinan terbentuk sebagai hasil dari interaksi di antara para tim setelah tim mulai bekerja. Katakanlah begini, sama-sama S1, sama-sama hampir 10 tahun. Dari sisi pengalaman, dari sisi kualifikasi tidak ada yang menonjol. Maka kemudian associate, dalamnya bareng-bareng. Tetapi setelah mulai bekerja, sama-sama satu ternyata idenya berbeda sebetulnya. Ya, sama-sama kita kemudian ketika sudah mulai bicara, ketika mulai membuat perencanaan, oh ternyata si A itu kok harus hidup. Nah, ini bisa dibentuk sebagai tapi tidak dari awal. Berikutnya adalah master teacher dan beginning teacher time. Nah, dalam pola ini tim teaching digunakan untuk mengembangkan akulturasi guru baru dalam kehidupan sekolah atau profesi keguruan antara master dan beginning. Artinya di situ ada
ada unsur apa, hampir sama dengan tadi. Sengaja ada guru senior, ada guru junior. Guru yang junior atau kalau 5 tahun itu sengaja dikembangkan ini akulturasi itu artinya apa? Perebesan ya. Jadi akulturasi budaya itu artinya ada perebesan budaya. Jadi supaya guru baru itu segera involve, segera tune in dengan kehidupan sekolah atau dengan profesi guru. Jadi penghayatannya terhadap kehidupan sekolah atau terhadap profesi keguruan itu cepat tampak. Yang keempat adalah coordinated in time. Di sini tidak ada tanggung jawab bersama untuk mengajar kelas yang sama. Yang ada adalah perencanaan bersama oleh anggota tim. Kemudian masing-masing mengajarkan kurikulum yang sama untuk kelompok siswa yang berbeda. Ini seperti yang sekarang ada di sini barangkali. Jadi ada misalnya koordinator guru mapel. Ya misalkan situ ada guru bahasa Inggris 5 misalkan. Ada berapa? Ya, 5 ya. 5 itu membuat silabi yang sama, RPP yang sama. Setelah itu saya mulai aku ini itu termasuk tim teaching, tapi dalam konteks yang coordinated in time. Nah, mana yang paling baik? Semuanya baik. Tergantung nama itunya apa, tergantung tujuannya apa. Jadi kalau tujuannya itu adalah untuk semacam apa ya, penularan pengetahuan, penularan skill, itu nomor 1, itu cocok. Kalau nanti kemudian untuk mencari pemimpin baru, nomor 2 cocok. Kalau untuk tadi pembinaan guru-guru baru, kalau yang pertama tadi tidak harus baru, tapi yang nomor 3 itu guru-guru baru, novice teachers. Ini nomor 3 cocok. Sekarang kan banyak guru baru ya. Di sini masih ada Pak? Soalnya ada wajahnya senior semua. Jadi nomor 3 nggak cocok ini. Jadi nomor 3 tidak cocok di sini karena tidak ada beginning teachers. Yang cocok di sini barangkali yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 4. Tapi kalau untuknya guru nomor 1, nomor 4 ini justru bisa yang latihan juga. Baik. Nah sekarang fase kerja tim teaching. Jadi begini, kalau melihat tim teaching tadi, seolah-olah tim teaching itu hanya luntang-luntung ketika masuk kelas. Seolah begitu. Padahal tidak. Tim itu luntang-luntungnya itu dari ada pre-instructional planning. Contohnya apa? Merencanakan kegiatan pembelajaran bersama, membuat RPP bersama, membuat silabus bersama, membuat sokal bersama. Kemudian fase kedua, instructional in class teamwork. Jadi mengajar bersama-sama di dalam kelas yang sama. Kemudian ada post instructional follow up work. Ini contohnya menilai pekerjaan siswa dan membuat perencanaan ulang. Bahkan bisa menilai dan memberikan tes, menilai, menginterpretasikan, membuat remedi. Padahal yang post setelah mengajar itu semuanya bisa bersama-sama. Jadi inilah kerja dari teaching. Jadi tidak benar bahwa tim teaching itu hanya diuntung pada saat mengajar, tapi bekerja itu dari sebelum, pada saat mengajar dan juga setelah mengajar. Nanti pakai aja Pak kita sedikit. Nah, kebutuhannya apa?
dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran. Menurut saya budaya Jawa itu seringkali agak sulit nomor satu ini. Nanti yang ada juga nomor ini, nomor yang kelemahannya. Tapi sebenarnya kalau ada lebih dari satu orang masuk dalam kelas itu, kemudian kebetulan atas dasar agreement, kemudian perannya itu misalnya kita saja dulu 30 menit, 30 menit, kemudian 30 menit. Itu nanti akan ada semacam kompetisi mengajar di depan siswa, show off. Itu berarti ini masuk dulu, otomatis ini. Nah, sebenarnya dalam konteks ini ada fastabinu khairat apabila narawahnya itu ikhlas. Dan ini bisa mengambil, masing-masing bisa mengambil manfaat dari yang lain. Tetapi bisa juga sebenarnya aku selalu nonton dulu. Dan begitu. Nah ini maka nanti diperlukan ada semacam open hearted, keterbukaan hati, keikhlasan untuk mengakui kelebihan orang lain dan sekaligus keikhlasan untuk mengakui kekurangan diri dan belajar. Ada pepatah kebu nusubudin. Itu tidak berarti bahwa yang junior harus belajar yang senior, tidak seperti itu. Bahkan sekarang itu yang sudah sepuh-sepuh itu belajar IT sudah bukan, ya. Justru yang sekarang belajar banyak itu yang mudah-mudahan itu sudah luar biasa. Maka kemudian tidak berarti yang tua kemudian sering nanti tidak. Jadi dalam konteks ini memang diperlukan keikhlasan, ya, keterbukaan untuk kebilembagaan bersama-sama. Ini yang pertama. Maka ini ungkapan-ungkapan seperti ini akan muncul. Misalnya Pak, saya mau profesor, mau sendiri nanti ya, aku buat kita lagi sendiri. Bisa seperti itu. Saya juga kalau Pak Prof bisa tampilan ini kan perkenalan Pak. Bayangkan kalau setiap hari guru mau seperti itu, maka mau kita tidak malah dari diharapkan sehingga nanti menciptakan situasi yang bisa saling belajar seperti apa. Bapak sekalian, saat ini saya dengan Haris, ya, mantan ketua itu sedang menyusun konsep lifelong learning atau learning organization atau learning university. Ini tidak begini adalah bahwa orang itu belajar sepanjang hayat, belajar dengan bekerja dalam belajar. Jadi ketika kita sudah bekerja di sini, kita tidak henti-hentinya belajar. Jika nanti menjadi bekerja menjadi meninggal. Ini nomor satu. Nomor dua, teaching juga bisa memacu kreativitas. Kita mengajar untuk siswa sekaligus sebenarnya untuk rekan kita sendiri. Satu langsung, jadi ada unsur pamer kompetensi. Ini sering kami lakukan. Kami itu misalkan menguji skripsi, ya, menguji tesis di S2, itu kan ada 4 orang. Kebetulan misalkan ada pembimbing yang katakanlah tidak begitu ngeh gitu ya, ini biasa dibilang gitu. Kemudian saya jajang ngajari orang ini dengan cara melalui mahasiswa. Anda tahu nggak ini loh, jadi jelas ini. Gitu. Itu juga tergantung niat kita. Niat kita kalau tulus, insya Allah sampai. Tapi kalau niat kita tidak tulus, sering nanti. Ya, maka ini nama a'malul dunia. Jadi istilahnya itu mengajari komponi melalui siswa.
kelas juga malah nggak usah malu-malu. Aku udah jadi nggak malu. Malah gitu seharusnya. Dan nanti tolong menurut saya Pak Narto, bagaimana menciptakan suasana di sini supaya seperti itu gimana? Jadi ada semacam suasana lokal ya, saling berkompetisi tapi dalam suasana yang harmonis, kondusif, tidak saling mengejek, tidak saling nyebut. Kemudian nomor 3, ini memfasilitasi terjadinya pembelajaran individu. Mengapa demikian? Karena anggota tim dapat menunggui siswa tertentu yang memerlukan. Jadi tadi betul, ketika seorang guru mengajar, yang dua itu ngapain? Keliling. Ya. Kalau guru B berarti keliling tiap kelompok. Siapa tahu nanti ada siswa yang memerlukan bantuan, nanti guru itu bisa approach pada siswa itu. Maka terjadi ini pembelajaran individu. Itulah perlunya kerjasama dan pembagian peran di antara anggota tim sehingga ya seperti ini. Yang keempat, tim teaching bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik karena gagasan salah satu anggota tim dapat diverifikasi oleh anggota tim yang lain. Ada istilah kepala itu akan bagus kalau diputuskan oleh tiga prinsip musyawarah, prinsip kerjasama itu akan tertuang di sini. Kemudian nomor 5, ini siswa dengan tim teaching itu siswa akan memperoleh masukan yang variatif. Jadi kalau biasanya fisikanya diajar oleh guru A sepanjang tahun, maka nanti akan ada guru B dan ada guru C, sehingga siswa sendiri akan menerima masukan-masukan yang variatif dari 3 guru itu, ya karena nah, nomor 6 untuk program content based instruction yang kita praktekkan, Pak. Jadi kalau misalnya nanti Ibu nanti masuk wilayah ini content based instruction, maka tim teaching antara guru bahasa Inggris dan guru mapel dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik. Maka ada pembelajaran lebih lanjut. Karena nanti tim teaching itu anggotanya bisa terdiri atas minimal guru bahasa Inggris dan guru mapel, semua gitu. Itu tentu join. Polanya ada itu perlu. Soalnya kalau hanya guru bahasa Inggris yang mengajar fisika, jelas maka apa? Dia tidak menguasai konsep fisika. Tapi kalau guru fisika mengajar dengan bahasa Inggris juga ada kelemahannya karena apa? Nah, kelemahannya begini Pak, kelemahannya bila tidak ada perencanaan dan koordinasi yang baik di antara tim teaching dapat membuat siswa apalagi tidak tentang dulu masuk 3 orang adalah siswa betul. Nanti yang kelola siswa itu bisa menjadi berbeda. Nah, berbeda kalau sudah sedikit tidak apa-apa, tapi kalau mau kelas nanti siswa yang belum, kemudian guru harus bagaimana nanti yang menjadi persoalan. Maka koordinasi dan perencanaan sebelum tim masuk kelas itu sangat perlu. Nah, nomor 2 yang saya sampaikan, bila anggota tim tidak terbuka dan tidak legowo, tim teaching dapat memicu munculnya kecemburuan dan sifat tidak terpuji yang lain. Dan tadi saya sampaikan tim teaching dalam CPI itu menjadi content based instruction. Karena Bapak Ibu nanti setelah bahasa Inggrisnya bagus akan memulai mengajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi mengajar matematika dalam bahasa Inggris, mengajar fisika dalam bahasa Inggris, mengajar
geografi dengan bahasa Inggris sosial. Mungkin nanti tergantung kekuatan SMX ini mana yang didahulukan. Nah, nanti ada 5 model dengan tim teaching itu. Yang pertama adalah direct content model. Di sini mapel disampaikan dalam bahasa target, bahasa Inggris misalnya. Kemudian guru dapat berasal dari unsur asli atau tidak. Jadi kalau dalam konteks materi jelas di sini bukan native speaker, ya. Tapi Pak Narto misalkan itu ngajar apa menyebar bahasa Inggris. Ini direct content model. Nah, yang kedua tim content model. Mapel diberikan dalam bahasa target bahasa Inggris. Guru ada 2 orang, yaitu guru mapel dan guru bahasa Inggris. Jadi ada join, ada kerjasama antara guru bahasa Inggris dan guru mapel. Bisa jadi begini misalnya ya, guru konten ngajar dulu, misalkan pas di tengah-tengah lupa bahasa Inggrisnya, Pak, itu bisa seperti itu. Atau mungkin juga pada awal-awal itu guru bahasa Inggris yang mengajar, masih greeting, masih pembukaan, apa gitu. Tapi proses konsep gantian, nggak apa-apa. Yang ketiga adalah subsidiary content model. Ini agak berat. Guru mapel mengawali mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa siswa. Kemudian dilanjutkan dari elaborasi lebih lanjut dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dengan kata begini, kadang-kadang kalau guru itu khawatir ya, kayak muridku orang mudeng. Dan detailnya baru dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nanti misalkan ke PPT rapat mudeng menanam, itu anak sudah bisa menangkap sebelum maksudnya Pak Guru gini. Itu yang subsidiary content model. Yang keempat adalah supplementary content model. Mapel disampaikan oleh 2 guru, yaitu guru mapel dan guru bahasa Inggris secara bergantian. Maka guru mapel harus menguasai bahasa Inggris dan guru bahasa Inggris harus menguasai mapel. Di TK dan SD kelas 3 ini bisa berjalan bagus, tapi makin ke sana nggak bisa. Karena kalau guru SD kan praktek lagi, tapi kalau bapak kan praktek lagi. Maka biasanya CPI itu sangat sempurna diaplikasikan untuk kelas-kelas rendah. Makanya makin tinggi kelasnya itu, ini tidak bisa terjadi dengan bonus. Kemudian yang bukan topik matematika itu misalkan fraction, pecahan gitu. Nanti guru bahasa Inggris akan mengajari how to read fraction. Yang sekarang itu contohnya di 3 contoh. Dengan kata lain, peran guru bahasa Inggris hanya sebagai katalisator untuk mengembangkan bahasa anak sehingga ketika belajar matematika dia sudah siap. Terima kasih. Jadi terus sekalian, dengan demikian ibarat pisau yang dua, maupun nanti apakah ini benar-benar membuka atau tidak, tapi sekali lagi team teaching itu merupakan salah satu pendekatan teacher professional yang apabila itu sangat bagus maka bisa meningkatkan kompetensi guru-guru senior, guru junior ya, supaya bisa lebih aturan itu akan sangat bagus karena anak akan dapat menerima masukan dari guru yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang pragmatis sekali ini kaitannya dengan menyongsong sertifikasi
digunakan untuk menyiasati agar guru-guru yang kekurangan jam mengajar itu bisa diikut dengan cara tadi. Dan itu terjadi juga di tempat saya. Kalau ada satu kelas ada 60 orang misalkan, itu untuk mata pelajaran yang sangat skill dipecah dari program dengan cara yang tadi coordinated tadi. Jadi punya silabi yang sama, kemudian mengajar di pelajaran yang berbeda. Nanti mau ada selanjutnya bagaimana? Barangkali tadi sudah disampaikan banyak tentang konsep tentang team teaching, kemudian juga keuntungan serta kelemahannya dan juga fase-fase dalam kerja team teaching. Kemudian yang terakhir tadi juga disampaikan model team teaching dalam content-based instruction. Nah, untuk itu pada sesi kedua ini kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang barangkali berkenan untuk mohon penjelasan lebih lanjut tentang team teaching. Kami persilakan Pak. Berdiri, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya ingin menanyakan team yang akan diadakan di SMP 1 ini, itu yang sekarang saya mengajar biologi, Pak Sangarti mengajar fisika, Sangarti 12, saya 12, supaya jadi 24 gitu. Itu yang kita masukkan seperti itu. Kemudian guru bahasa Indonesia juga itu guru matematika. Tapi yang dimaksud itu tadi guru IPA misalnya dengan guru bahasa Inggris gitu ya. Guru bahasa Inggris itu sebenarnya juga bisa pelajaran Inggris tidak diadakan, langsung saja masuk ke pelajaran kan langsung bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau seperti itu apa ada strukturnya itu Pak? Kurikulumnya itu Pak ada. Terima kasih Mas. Kalau dengan KTSP itu kan mata pelajaran apa dapat jatah berapa jam kan jadi itu. Jadi untuk saya Bapak ajar kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 berarti kelas 3 ya? Kelas Bapak ajar fisika? Biologi. Biologi itu untuk pastikan total berapa jam? Ada 12 jam. Termasuk paralel? Iya Pak. Arah kedua, dua satu dua. Jadi sebenarnya kalau itu, tapi kalau emang itu dibahas seperti Pak Jo itu biologi dan fisika, berarti 4 ini pembagian tata itu biologi 2, fisikanya 2. Nah, kalau memang judulnya itu IPA, ya, itu aja IPA itu aja Pak. IPA terpadu. Berarti kalau ada 4 guru, di 4 guru itu menjadi tim. Itu nanti berarti utuh Pak. Jadi kalau IPA itu berapa totalnya tadi? Karena subjek itu hanya ada 24. Ya, 24 berarti kan? Berarti utuh Pak, 24. Kalau dipotong-potong kan ada 24. Ya, berarti kan hanya ada 12. Jadi memang tim teaching itu bisa apa? Kalau yang bahasa ini kan yang CPI, yang content based instruction, tapi yang umum yang Bapak sampaikan itu. Jadi kalau memang mata pelajaran itu IPA, ya IPA itu aja. Bahwa nanti di dalamnya itu ada fisika, biologi, atau apa itu, ya itu diatur di dalamnya aja. Itu bisa sehingga dari 12 jam menjadi 20 jam. Begitu Pak Din. Mau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Soekarno Mulyadi yang terhormati, serta Ibu Nazar, serta Bapak Kepala Sekolah serta anak guru, kami di sini akan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan tim teaching. Apakah yang
yang kami lakukan ini nanti sudah termasuk tim desain atau belum? Begini Pak, terus terang setelah kami mendapatkan jam sebanyak 24 itu ternyata kami memang kurang, karena yang mengajar 12, kemudian oleh kurikulum, kemudian ditambah dengan membantu pada kelas lain yang mapelnya sama. Latar belakang begini Pak, jadi saya latar belakangnya geografi, kemudian teman itu sejarah, Bu Ade sejarah. Kemudian pada minggu ini saya sudah masuk nanti mungkin sebanyak 24 jam. Jadi pokoknya setiap kelas itu saya masuk, kelas 3A sampai F, setiap kelas 4 jam Mengajar 4 geografi dan sejarah. Kemudian yang jadi permasalahan dunia, Bu Ade itu punya spesialisasinya sejarah dan sosiologi, sedangkan saya itu geo dan ekonomi. Nah, kemudian pada waktu mengajar geografi itu saya yang memberikan, kemudian rekan Bu Keksi itu menunggui siswa, kadang juga di depan kemudian di belakang. Pada waktu diskusi itu memberikan fasilitator membantu begitu. Sehingga dengan demikian totalnya kalau dijumlah itu saya 24, karena saya maksudnya berubah begitu. Nah, apa dengan cara seperti ini sudah bisa dimasukkan tim teaching begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mapel dan guru bahasa Inggris, kemudian mau pakai bahasa Inggris saja. Ini kan kita terikat dengan standarisasi Pak ya. Yang itu ada struktur, ada mata pelajaran, ada mata lokal, ada kegiatan pengembangan diri. Berarti mapel-mapel yang sudah dicantumkan di dalam struktur kurikulum itu harus diajarkan. Itu kan sebenarnya tadi untuk ngawekani ya, supaya ketika mengajar dalam suatu kelas bahasa Inggris itu ada join, ya, ada kerjasama antara guru bahasa Inggris dan guru mapel. Tetapi mapel bahasa Inggris tetap juga diajarkan. Nah, kemudian yang Bapak tadi, sebenarnya tim teaching itu diajarkan untuk mapel yang sama. Karena begini, sebenarnya ini bisa sebenarnya ya, bukan seorang guru yang mengajar bukan mapelnya itu sebenarnya menyalahi aturan. Bahkan ada di SMP di Solo Pak, itu seorang guru bahasa Inggris harus mengajar sejarah dan mengajar bahasa Indonesia. Itu SMP yang tidak termasuk pentinggal sebenarnya, jadi nggak boleh sebenarnya. Sehingga kalau teaching, ya kalau bisa yang sedang. Tapi gini Pak, IPS juga terpadu. Nah, kecuali terpadu nggak masalah. Jadi kalau IPA terpadu, IPS terpadu, nggak nyari aturan, itu nggak apa-apa, malah itu dianjurkan. Jadi kalau bisa malah, misalnya apa? IPS terpadu. Ya, geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. 30 masuk bersama-sama, nggak apa-apa itu. Oke, maka kalau mau 30 nggak apa-apa. Sehingga nanti justru itu bagi saya soal mengasihkan. Jadi seperti Paris, hanya nanti begini, perannya itu, ya. Jadi nggak apa-apa, itu tak betul, tidak punya aturan. Mau yang lain maksudnya? Mau belajar? Silakan Pak Jimmy kelihatannya daripada pada Ibu Pak Jimmy ini biasanya kan bahasa Inggrisnya ngendikal terus ini kan Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada kesempatan untuk sesi tanya jawab ini. Barangkali silahkan Bapak dan Ibu untuk
mode satu tadi tim leader type ya, tim leader type itu nanti karena guru matematika di sini kan banyak sekali. Nah barangkali nanti pada sesi ketiga itu kita bisa praktekkan itu. Kemudian juga mungkin yang model kedua associate type dan yang ketiga coordination team type ya, itu bisa kita praktekkan. Paling tidak nanti ada dua. Jadi yang satu itu yang karena kita lihat matematika banyak sekali, kemudian yang kedua yang kolaborasi dengan guru bahasa itu bisa seperti itu. Atau kita malu kepada Bapak Ibu bagaimana itu. Oke Bu Har, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana tadi guru bahasa Inggris selalu mendampingi dalam pembelajaran, termasuk dengan adanya pendekatan tim teaching. Dan kan Pak Tejo memberikan satu pertanyaan dalam pengertian sebelum masuk kepada program tim teaching yang di dalamnya termasuk penyampaian dengan bahasa Inggris. Jadi masih sifatnya masih tim teaching secara umum yang kita lakukan untuk mengantisipasi sertifikasi. Contohnya seperti ini, Pak Tejo itu termasuk IPA dengan Pak Sanadi, sehingga jadwalnya itu 4 kali 6 kelas, itu kelas 3 berarti 24. Nah 24 itu dilaksanakan oleh Kiai 2 itu dan masuk ke kelas bersama-sama sehingga bisa 24. Hanya untuk Pak Sanadi sudah ada batasannya untuk wakil sehingga Pak Sanadi tidak harus nuntung terus itu di dalam kelas. Sehingga gambaran dari kita Bapak Ibu guru itu masih istilahnya masih dasar dalam pengertian tim teaching yang belum masuk adanya guru-guru masuk di dalamnya. Walaupun toh nantinya kita arahannya juga kepada penyampaian dengan bahasa Inggris seperti itu. Lalu yang kedua, kalau tim teaching pun sudah kita lakukan dan sifatnya adalah kita memang memulai belajar. Saya sendiri pun juga kesulitan dalam mendistribusikan jadwal yang setiap hari saya memang harus melihat apa itu tabrakan atau tidak dengan yang lain. Karena dengan banyaknya jadwal secara otomatis kita harus secara jeli apa itu nanti tabrakan dengan jam tim teachingnya atau jam yang tidak termasuk tim teaching. Dan memang itu agak sulit. Lalu begini Pak, kalau ini sudah kita laksanakan, mungkin ada administrasi apa yang memang harus kita buat dari program itu, karena Bapak sendiri sudah melaksanakan tim teaching itu dalam perguruan tinggi. Sehingga untuk kita ini apa administrasi guru yang seperti kita buat itu sendiri dengan catatan ya kita memasukkan kegiatan kita itu secara reguler di situ. Atau mungkin administrasi yang lain yang mungkin bisa diberikan pada kita. Sementara itu saja, terima kasih. Prinsipnya itu ya apa adanya gitu ya. Yang saya tahu itu secara administratif kalau memang 3 orang masuk dalam satu kelas ya dikatakan tim teaching itu aja. Karena sebenarnya dari sisi pedagogis nggak ada salahnya, wah bagus gitu. Yang mungkin dari sisi kebijakan itu sejauh ini saya belum mendengar ya dari kelas kemudian ada tim teaching di SMA atau di SMP gitu. Barangkali nanti kalau ada pengawas di sini Pak Nanto bisa menjawab. Tapi dari sisi akademis, metodologis, pedagogis itu sama sekali tidak menyalahi aturan. Bahkan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Sehingga ya administratifnya ya apa adanya. Dikatakan bahwa memang kelas ini pada saat ini dia jadi tinggal guru. Itu mungkin bagus daripada kampus ini. Nah kemudian kalau ke depan nanti SMP ini menuju RSP,
masuk matur panjenengan itu masuk SKM dulu ya misalnya. Jadi sekolah kategori mandiri atau kalau di namanya SSN ya, standar nasional yang persyaratannya itu sungguh tidak ringan, karena kalau SMA misalkan sama mandiri itu kan harus ada moving class, ada speed SKS, ada continual remedial teaching, ya, ada sistem informasi, ada apa itu banyak sekali di samping kriteria-kriteria yang lain gitu. Sehingga nanti kalau memang kelas ini menuju SBI justru lebih berat lagi, karena dulu saya pernah menonton bahwa jadi profil akhir dari sebuah sekolah SBI itu sangat berbeda. Tapi itu tidak berarti kemudian kita ngobrol tidak sebesar bahwa mungkin ada sekitar 30% dari RSPI yang belum menjadi SBI. Sehingga memang di sini sekali lagi kita berpacu dengan tantangan, berpacu dengan waktu, maka salah satu ciri yang saat ini itu dilakukan teman-teman di SBI itu adalah adanya penggunaan IT dan penggunaan bahasa Inggris. Meskipun dikatakan Pak Direktur bahwa SBI tidak identik dengan bahasa Inggris, tapi bahwa kalau orientasi yang ingin berubah, mau tidak mau bahasa Inggris itu akan dilakukan. Nah, sehingga teaching yang tadinya itu antar serumpun nanti bisa antar melakukan bahasa Inggris dan guru tidak setuju. Itu juga merupakan bentuk teaching. Sehingga nanti ke depan konsep CPI itu akan lebih banyak diajarkan di sini. Ini jadi model-model ini nanti akan lebih banyak digunakan di beberapa sini. Oleh karena itu barangkali nanti saya mau belajar kalau sudah pelatihan classroom language itu bisa nanti bisa praktekkan. Jadi mungkin tidak sekarang karena kan belum siap teman-teman. Jadi mungkin nanti ketika kita sedang menjalankan pelatihan itu kita kondisikan ya, supaya adanya team teaching. Tetapi di sini team teaching bisa dua arah. Ya, team teaching dalam pengertian guru serumpun IPS IPS atau IPA. Kemudian juga antara guru maba dan guru bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan tapi tadi dua guru IPS, satu guru bahasa Inggris, ya, itu mungkin bagus. Kemudian tim itu mengajar dalam bahasa Inggris, ya, dalam level sekian besar tidak apa-apa, sehingga nanti di antara ketiganya itu bisa saling mengisi. Itu akan bagus daripada yang sekarang terjadi di sekolah-sekolah yang SBI atau kombinasi yang single fighter itu nanti apa namanya hasil yang bagus sama yang dengan ini. Ini komentar saya itu. Mungkin atau dengan pangan juga terkait dengan kita lanjut bicara apa maksud? Seorang pemakir adalah strategi kualitas yang isinya adalah baik yang sertifikasi maupun yang bukan ini mengajar minimal 24 jam 24 jam pelajaran, sehingga hal ini mungkin tidak hanya di sekolah saja yang mengalami kendala tentang pembagian jam pelajaran, dan akhirnya walaupun dulu itu belum ada surat dari dinas, namun dengan semacam informasi yang saya dapat bisanya dengan tim teaching. Saat itu saya sedang di dinas sebagai Pak Yas. Hari apa ya? Itu baru
tanggal 20 menerima surat resmi dari dinas yang intinya untuk memenuhi jam bagi semua guru artinya harus dilaksanakan tim DJ dan di situ sudah ada keterbatasan dan dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan tim DJ ini adalah mata pelajaran yang serumpun. Mungkin untuk pengembangan seperti yang disampaikan Pak Dr. tadi mungkin bisa dengan guru bahasa Inggris yang melakukan selama ini setelah baru akan mencoba dan sekarang sudah dijelaskan dan untuk Bu ini hubungannya dengan administrasi sementara ini sudah masih seperti yang dulu, artinya bagaimana administrasi yang benar tentang tim meeting bagi guru tim tersebut. Mungkin dengan adanya harus kemudian ini Bapak mungkin nanti dari MKKS akan menyelenggarakan semacam workshop atau seminar yang akhirnya keputusan itu bisa digunakan se-kabupaten. Ini kemungkinan yang untuk tindak lanjut dari surat Bapak Kepala Dinas itu sementara semua bagaimana tugas dan jadi untuk editing tetap ada mata pelajaran yang serumpun atau terpadu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah ya. Jadi malah ini legalnya kita itu terus pelajar kebanyakan guru ya di berbagai sekolah itu adanya guru tidak tetap, adanya guru bantu, adanya kita bakti itu kan pada petik ya mengurangi jatah dari guru-guru yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan tim teaching itu sangat bagus kalau memang itu dari kepala dinas. Hanya nanti memang konsep awal tim teaching memang serumpun, tetapi dalam CPI tadi content based instruction itu bisa melibat. Jadi tidak hanya serumpun, tetapi juga dengan guru bahasa target, bahasa apapun nanti. Nah nanti kalau Bapak Kepala Dinas nanti mendengar ini mungkin akan berubah. Artinya begini, bahwa tim teaching itu ternyata tidak hanya menyangkut mata serumpun, tapi juga melebar sepanjang itu menyangkut CPI, menyangkut imersi, atau menyangkut SBI yang di dalamnya nanti ada program imersi yang di situ media pembelajaran semuanya dalam bahasa Inggris, sehingga kebutuhan untuk berkolaborasi antara guru bahasa Inggris dan guru mapel itu suatu keniscayaan. Itu juga nanti tim teaching teman-teman. Nah mungkin Bapak Kepala Dinas mungkin belum sampai pada pemikiran adanya CPI atau adanya imersi. Nanti Pak Nanto barangkali kalau ada kesempatan bisa mengintroduksi kepada Bapak Kepala Dinas sehingga nanti kebijakan itu bisa diperluas, bahwa tim teaching itu tidak hanya berbentuk kerjasama antar guru serumpun, tapi juga bisa antar bidang studi dalam catatan bahasa Inggris. Terima kasih. Ini barangkali malah hal yang baru bagi saya, ternyata ada kebijakan seperti itu. Terima kasih Pak. Langsung saja ada pokok pertanyaan saya. Seandainya Pak Bu, saya mengajar fisika sama Pak Narto. Kemudian kebetulan saya membahas hukum dan penerapan daripada hukum. Tapi pada waktu saya menerangkan kepada siswa ada kekeliruan. Apakah guru yang sama tadi, misalnya Pak Narto tadi, boleh meluruskan apa yang saya jelaskan kekeliruan tadi? Kekeliruan semacam ini itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perencanaannya bagus, gitu. Tetapi namanya manusia kan boleh jadi suatu saat seperti itu, Pak ya. Gitu. Pada prinsipnya boleh, asal memperhatikan
etika di dalam komunikasi. Jadi begini, ibaratnya itu sesama biskota tidak boleh saling menghina. Kalau dalam Islam itu waduh guru orang itu. Ini masalah bahasa nanti Pak, masalah bahasa. Mungkin begini, kalau itu fatal betul. Nanti bisa begini, Pak, misalnya belakang sebentar Pak, ditarik itu, bentar. Bukannya begini Pak, nanti biar Pak apa yang mengerjakan itu bisa begitu. Jadi ada sebentar pause bentar, ke belakang dulu atau mungkin coba anak ini yang dulu, perhatikan dulu gimana, coba pikir 1 menit 2 menit. Time out. Atau kalau misalkan kekurangannya itu sedikit, bisa begini, anak-anak, saya ingin melengkapi ya tadi dengan Pak Darto. Tadi kan begini, nah ini begini, jadi nggak terasa. Jadi ini sebenarnya hanya masalah pembahasan. Jadi kalau bisa tadi time out, biar nanti Pak Darto ya. Begini, ketika mengajar, menyadari kesalahannya, minta maaf, itu jauh lebih tertulis dibanding kemudian membohongi siswa. Asal tidak tiap hari. Soalnya kalau tiap hari minta maaf, itu tanda petik ketidaksiapan guru ya, atau ketidakmampuan guru. Saya ingat betul seorang Profesor Sunyono yang reputasinya sudah internasional Pak. Pernah ketika saya tanya itu menjawab, Pak Joko minta maaf ya, untuk itu saya belum bisa jawab sekarang. Bayangkan seorang profesor tingkat internasional ya, ditanya mengatakan seperti itu, dan itu tidak menghilangkan kredibilitas di mata mahasiswa, justru respect betapa seorang itu masih rendah hati, masih seperti itu. Jadi tidak ke around the bush, kemudian kalau idul karena jatuh serang maaf ya tadi asalkan tidak tiap hari itu jauh lebih terfungsi. Itu sekaligus juga mendidik anak bahwa manusia itu juga punya keterbatasan. Jadi seringkali begini Pak, tadi yang tadi saya sampaikan pada awal itu, memang dalam sebuah tim itu tadi diperlukan kebesaran hati, dan ini mungkin tidak mudah pada awalnya, tapi yakinlah nanti kalau itu sudah terbiasa itu jadi bagus. Dan ini dulu yang pernah saya sampaikan, school culture, budaya sekolah di SMA itu seperti apa, mungkin kalau ini dimasukkan seperti itu bagus lah. Jadi tadi sesama biskota tidak boleh saling mendahului, sesama guru tidak boleh saling mengganggu, dengan sesama artinya dengan mengindahkan kaidah-kaidah komunikasi yang santun ya, sehingga tidak ada yang merasa tersakiti gitu. Barangkali masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Bu Har masih ada? Oh berani. Biasanya yang sering bertanya tak berani. Kaget. Seperti anak-anak yang banyak yang bertanya, ini kalau kelas kami kok untuk matematik tidak ada tim teaching, Bu. Jadi di sini kan belum ada kesamarataan yang seperti itu. Nah yang begini ini, apakah nanti memang untuk saat ini sebagai PTK besok, jadi kita selidiki yang tim teaching bagaimana, yang belum bagaimana, apakah perlu memang sekolah juga berbuat meletakkan dulu semuanya tim teaching? Ya. Pilot project ya anggap aja ini sebagian langkah PTK gitu ya. Jadi nanti barangkali ada monitoring, syukur-syukur ada penelitian yang agak serius dibandingkan apakah kelas-kelas yang tim teaching
itu lebih baik prestasinya dibanding dengan kelas yang single fighter. Nah, nanti bisa juga informasi itu tidak hanya menyangkut prestasi, tapi juga menyangkut sikap siswa, pendapat siswa, perasaan siswa. Kalau ada angket nanti, jadi misalkan kelas yang di tim teaching itu kemudian diberi angket yang menyangkut bagaimana perasaannya, bagaimana pendapatnya, kemudian dan seterusnya, nanti mungkin kami bisa membantu kalau diperlukan gitu. Sehingga nanti akan terkuat informasi bahwa memang betul tim teaching itu lebih baik daripada tidak gitu. Termasuk barangkali kelemahan-kelemahan yang dirasakan anak gitu. Demikian juga nanti oleh guru juga begitu. Jadi nanti informasi itu tidak hanya berasal dari anak tapi juga dari guru. Dan nanti kalau ini benar-benar positif, sebenarnya 3 bulan itu sudah kelihatan, ya sampai dengan mid semester sudah kelihatan nanti itu dilihat. Mungkin nanti tidak perlu tes khusus, tapi nanti tes mid semester seperti apa nilainya. Kemudian nanti tinggal mungkin angket, itu nanti bisa menjadi bahan untuk pertimbangan berikutnya. Kalau memang baik ya nanti disamaratakan. Hanya mungkin pembuatan jadwalnya agak sulit berada. Material seksi kurikulum. Ya. Demikian Bu Min. Ini kaitannya dengan guru yang mengajar tadi harus sesuai dengan materi. Nah, latar belakang saya dulu di saat saya itu keterampilan keterampilan teknik jurusannya mesin sama perencanaan di kemudian mengajarnya elektronika. Jadi sudah terjadi. Kemudian S1-nya PKN. Sekarang mengajarnya dari TIK. Pada waktu sertifikasi, saya mengajukan sertifikasi untuk mapel TIK. Dan ternyata alhamdulillah lolos. Ya, itu bagaimana itu menurut lanjutannya dengan hubungannya dengan profesionalisme guru. Karena juga di sertifikasi. Bapak sudah lulus sertifikasi, jadi nggak ada soal itu. hanya begini. Sebenarnya kan kalau untuk SMP saja ya, itu saya pikir Bapak Ibu akan menguasai apapun untuk yang diajarkan, no problem gitu. Jadi secara pragmatis memang kita mengantisipasi adanya sertifikasi dan perbedaan kualifikasi dan relevansi tadi itu kan hanya satu komponen dari sekian sertifikasi itu Pak. Ada 10 itu kan hanya sedikit. Jadi makanya itu mungkin tidak akan terlalu mengganggu begitu. Nah, yang menjadi soal itu nanti justru pada ini pengembangan selanjutnya jadi masalah kepakaran ya, masalah kualifikasi. Di tempat kami itu ada beberapa dosen yang seperti itu. Dulu katanya kalau menjadi guru besar akan sulit, tapi juga tidak nyatanya itu. Tetapi ini penguasaan ilmu itu menjadi tidak utuh. Di tempat kami itu ada yang S1-nya pendidikan akuntansi, S2-nya pendidikan sejarah, S3-nya pendidikan lingkungan hidup. Ada seperti itu, dan itu banyak gitu. Ada juga yang S1-nya akuntansi, S2 sejarah, S3-nya TPI. Nah, sekarang dia mengaku pakar teknologi pendidikan. Ya nggak apa-apa. Tapi yakin itu nanti penguasaan tidak bagus dalam pengertian ini. Nah, sebenarnya kalau teknik mesin dengan elektro kan tidak terlalu jauh, Pak. Itu masih bisa. Dan itu dengan TIK, kalau TIK sebenarnya kan umum Pak ya. Jadi TIK itu siapapun bisa sebenarnya itu. Hanya kemudian nanti begini, kalau di UNS sekarang dibuka S1 ilmu komputer, ya mungkin itu nanti akan menjadi mengerucut begitu. Tapi sejauh itu masih seperti ini mungkin nggak terlalu persoalan. Dan yang penting Bapak sudah certified, itu sudah nggak ada persoalan. Ini nggak usah
Jadi IPS tempat juga ya, tentunya ada 4 itu ya, nanti masing-masing punya nilai, kemudian di rata, kemudian dibagi. Sehingga memang masing-masing guru punya nilai untuk hal tersebut. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Dan memang supaya legal itu kan setiap awal semester itu kan kalau teman kami kan memang betul-betul ada SK dari kepala sekolah, SK dari dekan atau dari direktur. Kami pikir di SMA sudah seperti di awal tahun itu kan ada SK pembagian tugas jam mengajar masing-masing ya. Hanya kan mungkin belum izin, barangkali bisa disusui untuk semester berikutnya. Terus saya tanya di mana tadi? Oh ini Pak Eja Rudin. Memperhatikan satu saja untuk pemasangan jadwal dan sebagainya. Kemudian yang dipasang-pasang nanti saya tinggal ngambil gitu. Demikian juga IPS ya, justru itu mengurangi jumlah personil ini kan saya kira jadwalnya akan lebih mudah. Jadi kalau itu tidak perlu juga tahun depan, kalau perlu ya sekolah ya sekarang. Sebenarnya kalau jadwal itu tidak harus gender Pak. Jadi Pak Sabi strip aja kan? Tapi nanti nama itu muncul. Dan nanti yang muncul itu sampai dengan sekarang sama dengan nanti begini sekalian, kalau terjadi remedi bagaimana? Remedi itu bisa saja terjadi bersama-sama. Tapi bisa juga salah satu bapak ibu. Jadi misalkan IPS ada 4 orang, yang 3 ini bagus, yang 1 rendah. Bisa ini yang lain bisa aspek itu. Tapi juga saat keseluruhan nanti terserah. Kalau saya Pak Ahmad saya yang belajar di dengan karena begini kadang-kadang guru itu tidak sama persepsinya di dalam memberi nilai pada anak. Ada guru detail, ada guru program. Nah ini begini Pak, itu ke depan itu perlu adanya persepsi yang sama tentang bagaimana menilai menilai. Menurut saya di tempat kami itu ada rumor bahwa guru-guru tua itu ikut ortodoks. Jadi kalau di kan ini nilai 4 itu untuk Gustawa, nilai 3,5 untuk anaknya sendiri, nilai 3 untuk keponakannya. Mahasiswa itu maksimal 2,5. Itu masih ada rumor seperti itu. Dan ini harus dikikis. Karena sebenarnya tingkat master itu kalau di UNS itu kan ada ini. Nilai 4 itu adalah nilai yang range-nya itu antara 80 sampai 100. Sehingga kalau anak mahasiswa itu mendapat nilai skor mentah 81, otomatis dapat A. Paling ada yang tidak rela seperti itu. Maka ada aturan lain, jadi ada range. Ya. Jadi 80 100 itu A, 70 79 itu B, 60 69 itu C, dan seterusnya itu ada. Sehingga kalau dari pihak kami itu begini juga, apa ada mahasiswa yang betul-betul perfect 100? Kan ada ini. Jadi organisasi. Maka tadi ada Buyun tadi, jadi Bapak Ibu nomor. Salah satu itu untuk nyemoni ya, yang tidak mau dulukan. Nah, benar di sini tidak termasuk seperti itu, sehingga tidak ada istilah model dan dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untungnya ya Bapak Ibu, di SMP itu nilainya kan tidak A, B, C, D, tidak ada berulang tinggi. Jadi sehingga tingkat
Joko, saya pernah protes kepada Pak Joko. Teman saya nilainya 81, dengan saya nilainya 98. Kok sama? Saya protes dulu, Pak, nilainya kok saya A4, dia kok juga 4. Dia bilang, loh, kayaknya begitu. Dan Bapak ini bisa pikirkan, masa 81 dibanding 98? Sama. Jadi akhirnya kan 4-nya menjadi 40 dan ada 4. Nah, terus kalau anak-anak kita standar kelulusannya 6,5, ada yang 6,5 katrolan, ada 6,5 asli, ada yang 6,5 sebetulnya lebih dari itu. Nah, itulah kenyataan Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya Tuhan, bagaimana Tuhan ini kami serahkan kepada Tuhan. Jadi perlukah untuk praktek, walaupun mungkin kemarin kami sampaikan kepada Mas Jina, mungkin perlu praktek walaupun ini tidak murni seperti berbicara yang kita jadwalkan pakai bahasa Inggris. Kepala sekolah memberikan instruksi pada saya dengan buat jadwal standar 18 jam untuk guru yang bukan sertifikasi, karena memang surat dari dinas belum datang, sehingga jadwal itu saya buka 18 dengan rincian jam tatap muka ditambah dengan adanya pengunduhan diri, sehingga ada kalau penjenengan dapat 19, itu yang tidak sertifikasi, sehingga tidak akan mungkin kelas-kelas itu bisa rata semua. Tapi kalau nanti sudah Pak Nanto memberikan instruksi pada saya, jadwal dirubah 24 jam, insya Allah semua sudah rata, dengan catatan penjenengan akan masuk setiap hari, sehingga ada 24 jam yang masuk di dalam. Dan 24 jam per guru mengajar itu, saya pun membuat jadwal juga tidak mudah. Walaupun Pak Reja mengatakan satu simbol aja IPA, sehingga anak membayangkan Pak Sanadi. Tapi kalau Pak Sanadi itu mundur ke Banjarnegara, maka anak-anak itu yang mencari Pak Sanadi, bukan yang lain. Kalau itu ada penilaian dari dinas, maka kita akan ditanya, mana guru IPA yang lain kok hanya simbolnya Pak Sanadi. Sehingga memang sulit Pak Rejo, walaupun jenengan memberi jadwal pada saya untuk membuat jadwal yang lebih enak, tapi nyatanya itu tidak mungkin. Artinya IPS CC itu Bu Keksi, dan miring C itu Pak Wajar, sehingga CC itu pokok Bu Keksi 18, C-nya Pak Wajar di sana, Pak Wajar juga ikut di dalamnya, sehingga sudah seminggu ini Pak Wajar dan Bu Keksi selalu bersama, di ruang yang tertutup. Karena melaksanakan di ruang multimedia dan dilaksanakan secara bersama-sama, walaupun Bu Kesi juga istilahnya Mbak carane untuk bisa terserah. Di sini juga ada guru-guru yang lain yang bisa menyenangkan untuk bisa menghentikan itu Pak Joko untuk selalu bekerja sama secara legowo dalam pengertian saling menimba ilmu. Demikian untuk tanggapan Bu Umi ya, Umi. Demikian. Nanti kalau Pak Lanto sudah mengatakan Bu 24 jam, maka lektor sekolah yang selalu berusaha berulang itu memang sudah saya copy dan saya mencoba memasukkan yang 24 jam itu. Ternyata sangat-sangat juga sulit, karena ya harus nyaman agar tidak tabrakan yang satu dengan yang lain. Kata Pak Sigit benar, kalau itu satu dengan yang lain itu tabrakan seperti ini nggak bisa tim teaching. Tim teaching itu harus ada waktu yang tidak tabrakan dengan jam-jam pokok. Untuk praktek tim teaching saya kira belum ya. Artinya guru tim teaching itu harus musyawarah dulu, menentukan kade-kade apa yang harus disampaikan, dan kita memang hari ini belum bisa demikian itu. Mungkin akan lain waktu saja seperti itu. Ya, kemarin sudah Pak
Mas.